Jadi kita tambahkan satu title. Jadi klik new item, title. Di bagian name di sini kita bisa sesuaikan dengan teks yang akan kita buat, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, di sini akan muncul jendela title editor. Ya, jadi di jendela title editor ini kita membuat tulisan atau teks yang akan kita munculkan di video. Nah, di bagian layar ini adalah area video yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada garis, ada dua kotak. Ya. Jadi kotak ini adalah kotak sebagai pembatas saja untuk proporsi teks yang lebih baik atau lebih enak untuk dilihat. Ya. Jadi usahakan tulisan yang kita buat itu berada di dalam kotak ini. Ya. Jadi tidak berada di luar. Jadi kotak ini hanya sebagai pembatas saja, penanda saja, tetapi di bagian video ini tidak akan ditampilkan. Di sini kita di jendela text editor kita bisa klik type, pilih type tool untuk membuat tulisan atau teks yang akan kita munculkan di video. Misalkan ini sebagai contoh saja. Ya. Di sini kita bisa atur posisi tulisan yang ingin kita tempatkan, ya. Jadi di sebelah kiri ini berisi tools dalam membuat tulisan. Jadi di title editor ini kita tidak hanya bisa membuat tulisan, tetapi bisa membuat bentuk atau shape yang lain. Ya. Misalkan lingkaran seperti ini. Ya. Atau shape-shape yang lain. Kemudian shape ini pun kita bisa edit dengan menggunakan pen tool, ya, atau kita membuat shape sendiri. Ya. Di text tool pun di bagian tools ini ada beberapa jenis tulisan yang bisa kita buat, ya. Yang pertama adalah type tool biasa, itu membuat teks secara horizontal seperti ini. Kemudian ada vertical type tool. Di sini digunakan untuk membuat tulisan secara vertikal seperti ini. Dan ada path type tool. Ini untuk membuat tulisan dengan berdasarkan path yang dibuat. Ya, jadi misalkan kita buat path terlebih dahulu seperti ini. Ya. Kita bisa membuat path terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian kita buat tulisannya. Ya. Jadi ini adalah path type tool. Kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan dari video yang kita buat. Di bagian bawah di sini ada title style. Ya, jadi di sini berisi style dari tulisan atau teks yang bisa kita langsung gunakan
Atau kita bisa mengaturnya secara manual itu dari bagian title properties yang ada di sebelah kanan. Ya. Mulai dari opacity ini untuk transparansi tulisannya. Ya. Jadi jika kita ingin membuat tulisan yang transparan, itu bisa kita kurangi nilai opacity-nya. Di sini ada position, width ini untuk lebar dari tulisannya, kita bisa atur. Height ini untuk ketinggian dari si tulisan. Di sini juga kita bisa mengatur jenis tulisan yang akan kita gunakan. Ya. Size ini untuk ukuran tulisannya. Ya. Jadi kamu bisa atur sampai dengan misalkan kita ingin tambahkan garis. Ya, jadi bisa tambahkan stroke. Kemudian kita juga bisa tambahkan shadow untuk efek bayangan. Background ini untuk latar belakang si tulisannya. Jadi tinggal kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan dari teks yang kita buat. Kalau sudah, kita bisa klik tanda silang. Kemudian kita tinggal menarik. Setelah kita klik tanda silang, di bagian library akan muncul title atau teks yang kita buat tadi. Kita tinggal menarik si tulisan ini ke timeline. Ya, tinggal kita atur posisinya di mana teks itu akan muncul. Ya. Kemudian di tulisan sendiri atau di teks sendiri, kalau kita buat dari menu title, new title. Nah, di sini ada 3 pilihan. Default still ini adalah teks yang diam seperti ini. Nah, kemudian ada 2 lagi, yaitu default raw dan default crawl. Apa perbedaan dari 3 jenis ini? Kita bisa kita lihat perbedaannya. Oke, yang pertama kita pilih terlebih dahulu yang default raw. Ya, jadi dari menu title, new title, kita pilih default raw. Ya, untuk name-nya agar terlihat, kita tulis saja di bagian name. Di sini kita isi dengan raw. Ya. Jadi untuk teks default raw, nah di sini adalah teks di mana si teks ini atau tulisan ini sudah ada animasinya. Oke, agar kita tahu animasinya seperti apa, kita tulis saja terlebih dahulu si teksnya. Ya. Kita tulis saja dulu satu tulisan seperti ini. Kemudian kita close ya untuk tulisannya apa saja. Kita close. Kalau sudah, kita tarik si tulisan roll ini ke timeline. Kalau kita play hasilnya,
Masih belum. Ya. Kita perlu atur satu lagi, yaitu di bagian role or crawl option. Ya. Jadi tadi Bapak ulangi, kita buat satu title, new title, kita pilih yang default role. Kemudian kita kasih nama tadi title-nya itu role. Kalau sudah, tambahkan satu tulisan seperti ini. Ya, tulisannya bebas, boleh apa saja. Yang penting ini menandakan tulisannya yang akan muncul di teks role ini. Jika sudah, di bagian title option di bawah judul role ini ada tanda menu. Ya, icon kedua. Di sini ada role or crawl option. Di sini tipenya adalah role. Kemudian kita atur, kita checklist saja di bagian timing yang dari start dan end. Ya. Jadi di title editor kita klik role atau crawl options. Tipenya di sini adalah role. Kita checklist dari checklist di bagian start dan end screen. Kalau sudah oke, close title editornya. Hasilnya seperti ini. Jadi si tulisan itu akan bergerak dari bawah ke atas. Karena tadi kita atur optionnya itu dari start dan end, berarti dia akan muncul atau dimainkan dari bagian bawah layar sampai bagian atas layar. Kalau tidak ingin dari bawah dan bagian atas, kita tinggal atur saja nilainya di sini. Misalkan 10 sampai 10. Sampai 100, coba hasilnya seperti ini. Oh, sorry. Oke, misalkan kita ingin atur teksnya itu dari bawah sini. Diperhatikan nilai Y-nya. Ya, misalkan di sini 450. Kemudian kita ingin geser sampai ke atas. Itu 112. Coba. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk di sini akan lebih mudah itu kalau kita klik start dan end. Ya. Jadi untuk role ini dia adalah teks yang memiliki animasi bergerak ke atas. Jadi untuk teks ini kita bisa tambahkan atau kita buat teksnya itu memanjang ke bawah.
tinggal kita atur saja. Misalkan kita ingin buat rata tengah, oke, hasilnya akan seperti ini. Cepat atau lambatnya teks ini kita atur dari si durasi tulisannya. Nah, ini untuk membuat teks dengan animasi roll atau bergerak ke atas. Silakan dicoba dipraktikkan. Jika ada kendala bisa langsung ditanyakan. Ya, ini untuk teks yang bergerak ke atas. Di title sendiri, di sini ada satu pilihan terakhir, yaitu default crawl. Tadi kalau roll itu bergerak ke atas, berarti crawl ini digunakan untuk membuat teks yang dia itu pergerakannya ke samping. Ya. Silakan tadi pilih title, new title, kamu pilih crawl, kemudian kamu buat tulisan. Ya, buat satu tulisan yang dia bentuknya itu ke samping. Seperti tadi, di bagian roll atau crawl option di checklist yang start dan end. Kalau ditampilkan atau diletakkan di video di timeline, hasilnya akan seperti ini. Ya. Oke, sebentar. Hasilnya seperti ini. Seperti tadi, jika kecepatan teks ini ingin diperlambat, berarti durasi si teks ini kita panjangkan. Kalau kita ingin percepat, berarti durasinya kita percepat atau kita pendekkan seperti ini.
Jadi seperti ini untuk teks yang crawl. Ya, silakan dicoba untuk teks yang berbentuk crawl dan yang berbentuk memiliki animasi crawl. Jika ada kendala, bisa langsung kamu sampaikan. Oke ya, jadi untuk yang crawl dan roll ini bisa kamu coba praktikan. Dan terakhir, bisa kamu ambil kembali satu buah video, kemudian letakkan di timeline. Ya. Jadi ini ibarat masih kosong, tidak ada teks apapun di atas videonya. Kemudian kamu coba buat atau bisa gunakan teks yang sudah ada. Ya. Jadi bisa kamu tambahkan satu teks lagi, atau bisa menggunakan teks yang sudah ada. Ya. Ya, jadi teks seperti ini. Kalau ingin buat baru, silakan kamu gunakan jenis tulisan yang hurufnya itu tebal. Ya. Jadi silakan kamu gunakan jenis tulisan yang hurufnya itu dia tebal. Misalkan seperti ini. Kalau sudah kamu atur untuk baik dari untuk saat ini warna ini tidak kita gunakan ya, jadi warna apapun
bisa digunakan, ya, karena nanti tidak akan berpengaruh dari si warnanya. Jika sudah, bisa ditutup text editornya, kemudian letakkan si title-nya ini berada di atas video. Seperti ini jadinya. Jadi yang di bawah ini adalah videonya, yang di bagian atas ini adalah teksnya atau tulisannya. Ya, jadi silakan dibuat seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah dibuat seperti ini, sekarang kita buka jendela Effects, ya, dari menu Window, kemudian Effects. Maka di sini akan di bagian bawah akan diarahkan ke tab Effects. Kita akan tambahkan satu efek pada videonya. Sekarang kita buka folder video effects. Kemudian cari folder keying. Ya. Cari folder keying dari video effects, keying. Dibuka foldernya, ya, segitiganya ini diklik. Kemudian kita cari efek yang namanya track matte key. Ya, kita pilih efek track matte key. Efek track matte key ini kita tarik, letakkan di bagian si videonya. Efek track matte key ini kita tarik, letakkan di video, sehingga kalau kita klik 2 kali, kemudian kita buka tab Effect Controls, akan ada menu track matte key. Ya, jadi pastikan efek track matte key ini ada di videonya. Jika sudah ada, langkah terakhir kita di bagian track matte key, ya, jadi kalau masih tertutup seperti ini kita buka. Di sini ada matte. Kemudian di sebelahnya ada tulisan none. Di menu matte ini, dari none kita klik tanda panahnya. Nah, di sini ada video 5. Ya, jadi ini adalah video 5. Kemudian di sini ada si tulisan. Kalau kita klik si video 5-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Ya.
Jadi si tulisannya atau si videonya itu akan berada di dalam tulisan. Oke, seperti ini. TrackMate Key ini dia akan bekerja jika ada tulisan atau objek di atas si video yang kita berikan efek TrackMate Key ini. Nah, makanya di efek Mate, di menu Mate ini hanya terbaca video 5. Padahal di sini ada video 1, 2, 3. Ya. Jadi yang efek TrackMate Key ini dia hanya membaca layer, ya. Jadi ini kita sebut dengan layer. Dia hanya akan membaca layer yang berada di atasnya. Ya, jadi kalau kita tambahkan tulisan yang lain, misalkan seperti ini di layer yang baru, nah si efek TrackMate Key ini dia hanya membaca layer yang berada di atasnya. Dan hanya bisa diberikan pada satu layer saja. Ya. Sebagai contoh, ini hasilnya. Ini penggunaan TrackMate Key yang akan membuat efek video kita itu berada di dalam si tulisannya. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan materi kita membahas mengenai title, yang mulai dari pembuatan teks standar atau teks biasa. Kemudian kita juga buat efek teks dengan default row, yaitu teks yang bergerak ke atas. Ya. Jadi roll ini dia bergerak ke atas. Untuk teks yang crawl, dia akan bergerak ke samping. Nah, crawl ini pun di bagian teks crawl option, kita bisa pilih dia bergerak ke sampingnya, ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi bisa kita atur dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Dan terakhir tadi kita buat teks, kemudian di videonya kita tambahkan efek TrackMate Key, dimana dengan efek TrackMate Key ini kita akan seakan-akan membuat si video ini berada di dalam si tulisannya. Ya. Untuk teks ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi misalkan kalau kita membuat teks, misalkan credits di akhir video, ya, pada umumnya kita menggunakan efek roll seperti ini. Kemudian kalau ketika kita membuat video dengan ada seperti running text yang bergerak di bawah, kita bisa menggunakan efek dengan kita bisa membuat teks dengan efek crawl seperti ini. Ya, jadi untuk teks ini dan efek kita gunakan sesuai dengan kebutuhan.
Oke, dan terakhir minggu depan itu akan ada ujian kelas 12, ujian sekolah. Bapak belum tahu ada jadwal TIK atau tidak. Kemudian jika ada jadwal itu bentrok atau tidak, ya. Jadi untuk hari ini Bapak sampaikan saja. Minggu depan kamu silakan siapkan terlebih dahulu bahan untuk video, yaitu dari folder video editing, ya, yang ada di folder materi. Di folder video editing, kemudian di bagian video, nah di sini ada folder latihan. Silakan kamu download semua video ini. Silakan kamu download folder latihan ini, ya, dimana yang berisi 5 buah video. Ya, jadi untuk hari ini Bapak instruksikan silakan di-download terlebih dahulu folder latihan ini. Nah, untuk instruksi berikutnya akan Bapak sampaikan di minggu depan. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik itu dari Adobe Premiere, kemudian video ataupun hal lain yang berkaitan dengan materi, atau ya mungkin sedikit keluar dari materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan terakhir di Adobe Premiere ini, di pertemuan berikutnya kita juga akan mempelajari apa yang dinamakan dengan color grading. Ya. Itu nanti mungkin setelah minggu depan, di pertemuan berikutnya, materi berikutnya kita akan mempelajari yang namanya color grading. Karena color grading itu adalah salah satu nyawa pada video. Ya. Kita bisa membuat video yang berbeda hanya dengan menggunakan color grading. Ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang kurang mengerti dari materi yang Bapak sampaikan di sini?